Halo, apa kabar saudara? Senang sekali saya Imam Fawaid kembali hadir menyapa Anda dalam Liputan 6 Daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, juga terpercaya. Sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami di antaranya. Bencana tanah longsor di lereng Gunung Anjas Moro, Jombang, 2 korban tertimbun reruntuhan material longsor. Menjelang turnamen mandiri U20 Challenge Series 2025, skuad Timnas Indonesia U20 menjalani latihan di Gelora Delta, Sidoarjo. Sambut perayaan Imlek, Klenteng di Surabaya menggelar ritual cuci rupang atau patung dewa. Saudara, bencana tanah longsor terjadi di lereng Gunung Anjas-Moro, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Kamis pagi. Sedikitnya 4 rumah tertimbun tanah. 6 orang selamat, sementara 2 korban tertimbun reruntuhan material longsor. 1 orang berhasil ditemukan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Penyebab longsor karena curah hujan tinggi dan lokasi permukiman rawan longsor. Tanah longsor selebar 20 meter lereng Gunung Anjas-Moro ini terjadi di Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Jombang, Kamis pagi. 4 rumah rusak berat akibat tertimbun tanah. 1 dari 2 orang korban yang hilang akhirnya ditemukan. Korban bernama Dwi Ayu Wandira Ismail, berusia 9 tahun. Korban ditemukan meninggal dunia dan langsung dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Jombang. Jasad korban ditemukan petugas tertimbun material longsor. Tubuh korban tertimpa pilar rumahnya. Sementara untuk korban lainnya atas nama Duka Ismail, 56 tahun, sang ayah masih dalam pencarian petugas. Dari hasil pencarian kita sudah berhasil menemukan 1 korban atas nama Nadine, 9 tahun, dan sudah kita serahkan ke petugas medis untuk dievakuasi ke rumah sakit. Posisinya di mana tadi ditemukan? Jadi berada di radius, kalau di jalan tadi kurang lebih radius 1,5 meter di bawah timbunan material rumah. Itu posisinya di mananya rumah itu Pak kalau seperti itu? Sudah menuju jalan karena ini sudah pergeseran dari rumah itu kan hampir 5 meter kedorong material tanah. Salah satu korban rumah milik Slamet usia 51 tahun mengatakan saat itu dirinya bersama 6 anggota keluarganya berada di dalam rumah. Tiba-tiba mendengar suara retakan disertai longsoran. Ia dan seluruh anggota keluarganya berlari menyelamatkan diri. Orang kayu itu, cara bahasa Jawa niku notori kayu. Kretek langsung geruduk wis. Wis langsung melayu lemah. Ada berapa orang Pak di dalam Pak? Di dalam rumahnya siapa? Rumah jenengan? 6, ada 6 orang. Dari 4 rumah terdampak longsor, 2 berpenghuni dan 2 lainnya kosong. Korban selamat berhasil dievakuasi, sedangkan 2 orang yakni Ismail dan anaknya tertimbun longsor. Upaya pencarian korban terus dilakukan. Petugas juga akan menerjunkan alat berat untuk membersihkan material longsor. Dewi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, 4 jenazah korban tanah longsor di Bali asal Magetan, Jawa Timur tiba di rumah duka Desa Praga, Kecamatan Parang. Kedatangan ke-4 jenazah disambut isak tangis keluarga. Jerit tangis Karyan tak terbendung ketika peti mati jenazah Didik Setiawan, anaknya tiba di rumah duka Desa Praga, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, Rabu siang. Wanita berumur 43 tahun ini masih tidak percaya jika anaknya yang baru 10 hari pergi ke Bali untuk bekerja dan merubah nasib justru kini pulang tanpa nyawa. Ya gak tidur, rebahan, udah mainan HP. Terus saya berdua sama ponakan saya melek berdiri. Terus dengar suara runtuhan, saya lari. Orang 2 tidur terus langsung kena runtuhan. Kelongsoran itu ya. Ya.
Selain Didi, ada 3 korban tewas akibat longsor asal Magetan yang hari ini dipulangkan ke rumah duka. Mereka adalah Sukresno, usia 55 tahun, dan Dwi Lintang, usia 25 tahun, dan Sarif, usia 50 tahun, yang masih satu desa. Keempat korban meninggal dunia saat kamar kosnya di Ubung Kaja, Denpasar diterjang tanah longsor Senin 20 Januari 2025 pagi. Usai disemayamkan, keempat jenazah langsung dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Mereka itu pergi ke Bali dalam rangka apa sih, Pak? Ya seperti biasa, kalau warga sini kalau di rumah itu longgar pekerjaan, tidak ada. Biasa itu mencari tambahan lah untuk ke sana, mencari sampingan pekerjaan di Bali. Merantau gitu. Merantau. Ya selalu tujuannya untuk mencukupi kebutuhan daripada keluarga. Itu berangkat udah berapa lama sih, Pak, di Bali? Itu baru 10 hari nah. 10 hari ya. Keempat korbannya masih bertetangga satu desa ini pergi ke Bali untuk bekerja di konstruksi tiang pancang. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, rekonstruksi kasus pembantaian satu keluarga di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri digelar di Mapolres Kediri. Pelaku Yusa Cahyo Utomo melakukan reka ulang 49 adegan. Polisi menemukan fakta baru saat pelaku Yusa Cahyo Utomo melakukan adegan rekonstruksi pembantaian satu keluarga di Desa Pandan Toyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri pada 4 Desember 2024 lalu. Fakta baru tersebut yakni semua korban dipukul dengan palu besi hingga tewas. Dalam reka ulang di Mapolres Kediri Rabu siang terungkap pelaku yang juga adik kandung korban sengaja membawa palu besi dari rumah dan dimasukkan tas. Martil besi itu dikeluarkan seusai cekcok dengan korban Kristina, kakak kandungnya. Setelah membunuh kakak kandungnya, pelaku menghabisi kakak iparnya Agus Komarudin, lalu menganiaya keponakannya CR dan SPY. CR akhirnya tewas sementara SPY selamat hingga mendapatkan perawatan di rumah sakit. Usai menghabisi kerabatnya, Yusa kabur membawa mobil dan sejumlah barang berharga milik korban. Barang itu rencana akan dijual untuk melunasi utang pelaku. Kita peragakan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran-gambaran terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. Ini tadi sudah dilaksanakan, ada adegan 49 adegan dan sudah selesai. Ada temuan baru, ada beberapa tadi yang pada saat pemeriksaan awal yang belum tergambar. Salah satunya terkait dengan beberapa kali pukulan yang dilakukan oleh ke beberapa korban itu pada saat pemeriksaan pertama belum tergambar. Ini tadi sudah tergambar. Ada berapa kali pukulan dan tempat di mana korban itu dipukul sudah ada tergambar. Artinya satu korban bisa dipukul berapa kali sama pelaku? Ada yang 3 kali, ada yang 5 kali, bervariasi. Semuanya terjadi di daerah kepala. Pelaku dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang ancaman maksimalnya hukuman mati. Sementara satu korban selamat kondisinya semakin membaik, meski harus tetap diberikan pendampingan untuk memulihkan trauma psikologisnya. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri. Truk bermuatan kayu menabrak truk bermuatan pasir di Probolinggo, 1 orang tewas. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.